Apa yang mata mereka katakan tanpa suara adalah bahasa paling jujur di dunia. Bayangkan ini, kalian sedang berbicara dengan seseorang, percakapan biasa, tidak ada yang istimewa. Tapi tiba-tiba, ada sesuatu yang berbeda. Ada energi yang berubah di udara. Ada tatapan yang bertahan sedikit lebih lama dari biasanya. Ada senyuman yang muncul tanpa alasan jelas. Dan dalam hati kalian, ada suara kecil yang bertanya, apakah ini yang saya pikir ini? Tapi kemudian keraguan datang. Mungkin kalian salah. Mungkin kalian terlalu berharap. Mungkin kalian hanya membayangkannya. Tapi tunggu dulu, ada sesuatu yang jauh lebih dalam dari ini. Sesuatu yang telah dipelajari oleh para filsuf Stoa selama ribuan tahun tentang membaca kebenaran di balik penampilan. Dan ketika kalian memahami prinsip-prinsip kuno ini, kalian akan melihat dunia dengan mata yang sama sekali baru. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi yang juga seorang filsuf, menulis dalam Meditations, segala sesuatu yang kita dengar adalah opini, bukan fakta. Segala sesuatu yang kita lihat adalah perspektif, bukan kebenaran. Ini adalah kebijaksanaan yang mengubah segalanya. Ketika kita mencoba memahami orang lain, kita seringkali terjebak dalam interpretasi kita sendiri, dalam harapan kita, dalam ketakutan kita. Kita melihat apa yang ingin kita lihat, atau kita tidak melihat apa yang sebenarnya ada karena kita terlalu takut untuk mengakuinya. Tapi para Stoa mengajarkan kita untuk melihat dengan kejernihan, untuk mengamati realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin atau takut untuk menjadi. Sekarang, mari kita bahas sesuatu yang sangat penting. Dalam filosofi Stoa, ada konsep yang disebut prosoche, yaitu perhatian penuh atau kesadaran yang terus-menerus. Ini bukan hanya tentang memperhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi tentang memahami pola, membaca sinyal halus, dan mengenali kebenaran yang tersembunyi di balik permukaan. Epictetus, yang dulunya seorang budak sebelum menjadi salah satu guru Stoa terbesar, mengajarkan murid-muridnya, kita memiliki dua telinga dan satu mulut sehingga kita bisa mendengarkan dua kali lebih banyak daripada berbicara. Tapi dia tidak hanya berbicara tentang mendengarkan kata-kata. Dia berbicara tentang mendengarkan apa yang tidak dikatakan. Tubuh manusia berbicara dalam bahasa yang lebih tua dari kata-kata. Jauh sebelum manusia mengembangkan bahasa verbal yang kompleks, kita berkomunikasi melalui gerakan, ekspresi, dan energi. Dan kebenaran yang mengejutkan adalah ini. Tubuh tidak bisa berbohong dengan cara yang sama seperti kata-kata bisa berbohong. Kalian bisa mengatakan satu hal dengan mulut kalian, tapi tubuh kalian akan mengungkapkan kebenaran yang kalian coba sembunyikan. Seneca, penasihat kaisar dan salah satu penulis Stoa paling produktif, menulis, tidak ada topeng yang bisa dipakai terlalu lama. Sifat asli akan selalu kembali. Ini adalah pengamatan yang brilian tentang kondisi manusia. Jadi bagaimana ini berlaku dalam konteks memahami ketertarikan dan koneksi antar manusia? Pertama-tama, kita harus memulai dengan prinsip Stoa yang fundamental. Pengendalian diri dan pengamatan tanpa penghakiman. Ketika kalian mencoba memahami apakah seseorang tertarik kepada kalian, hal terburuk yang bisa kalian lakukan adalah membiarkan ego, ketidakamanan, atau keinginan kalian mengaburkan kemampuan untuk melihat dengan jelas. Marcus Aurelius mengingatkan kita, hal-hal yang eksternal tidak menyentuh jiwa, bahkan sedikit pun, tetapi berdiri diam di luar. Kegelisahan hanya datang dari opini yang ada di dalam. Sekarang perhatikan ini dengan seksama karena ini akan mengubah cara kalian berinteraksi dengan orang lain. Ketika seseorang merasa tertarik atau nyaman dengan kehadiran kalian, tubuh mereka akan secara alami bergerak mendekat. Ini bukan sesuatu yang mereka rencanakan atau pikirkan secara sadar. Ini adalah respons primitif yang diprogram dalam biologi kita. Mereka akan mengurangi jarak fisik sedikit demi sedikit. Mereka akan condong ke arah kalian saat berbicara. Kaki mereka akan mengarah ke kalian bahkan ketika tubuh mereka menghadap arah lain. Ini adalah bahasa tubuh yang tidak bisa dipalsukan dengan mudah karena ini dikendalikan oleh bagian otak yang lebih tua, lebih primitif, bagian yang bereaksi sebelum pikiran sadar kita sempat campur tangan.
Epictetus mengajarkan tentang pentingnya membedakan antara apa yang ada dalam kontrol kita dan apa yang tidak. Kalian tidak bisa mengontrol apakah seseorang tertarik kepada kalian atau tidak. Tapi kalian bisa mengontrol bagaimana kalian merespons, bagaimana kalian mengamati, dan bagaimana kalian memahami situasi dengan kebijaksanaan dan kedewasaan. Dia berkata, jangan menjelaskan filosofi kalian. Wujudkanlah. Ini berarti dalam konteks interaksi manusia, jangan terlalu banyak menganalisis atau berbicara tentang apa yang kalian pikirkan sedang terjadi. Sebaliknya, hadirkan diri kalian yang terbaik, jadilah seseorang yang bernilai untuk dikenal, dan biarkan segalanya terungkap secara alami. Hal kedua yang akan kalian perhatikan adalah kontak mata. Mata adalah jendela jiwa, seperti yang sering dikatakan, dan ini bukan hanya pepatah romantis. Ada ilmu neurologis di balik ini. Ketika seseorang merasa terhubung dengan kalian, pupil mereka akan melebar. Mereka akan mempertahankan kontak mata lebih lama dari yang diperlukan dalam percakapan normal. Mereka mungkin akan sering melihat ke arah kalian bahkan ketika kalian tidak sedang berbicara langsung dengan mereka. Seneca menulis tentang kekuatan pengamatan yang tenang. Hal terbaik adalah menyukai teman, bukan karena dia ada untuk keuntungan kita, tetapi karena kita menemukan kesenangan dalam perusahaannya. Ketika seseorang terus mencari kalian dengan mata mereka, mereka sedang mengatakan tanpa kata-kata bahwa kehadiran kalian membawa mereka ketenangan atau kegembiraan. Tapi di sini ada peringatan penting dari filosofi Stoa yang harus kalian pahami. Jangan menjadi terlalu terikat pada hasil. Marcus Aurelius menghadapi penolakan, pengkhianatan, dan kekecewaan sepanjang hidupnya sebagai kaisar. Tapi dia menulis, kau memiliki kekuatan atas pikiranmu, bukan peristiwa luar. Sadarilah ini, dan kau akan menemukan kekuatan. Jadi ketika kalian mengamati sinyal-sinyal ini, jangan melekat pada harapan. Jangan membuat asumsi yang kaku. Biarkan realitas mengungkapkan dirinya sendiri tanpa memaksakan narasi yang kalian inginkan. Hal ketiga yang akan kalian lihat adalah sentuhan. Manusia adalah makhluk yang sangat sensitif terhadap sentuhan fisik. Ketika seseorang merasa tertarik dan nyaman, mereka akan mencari alasan untuk menyentuh kalian dengan cara yang halus dan tampak tidak disengaja. Mungkin mereka menyentuh lengan kalian saat tertawa. Mungkin mereka menyingkirkan sesuatu yang imajiner dari bahu kalian. Mungkin mereka, tidak sengaja, menyentuh tangan kalian saat memberikan sesuatu. Epictetus mengajarkan tentang memahami niat di balik tindakan. Dia berkata, pertama-tama, katakan pada diri sendiri apa yang ingin kamu jadi, kemudian lakukan apa yang harus dilakukan. Dalam konteks ini, perhatikan niat di balik sentuhan. Apakah itu tulus dan hangat? Atau hanya sopan santun sosial biasa? Yang keempat adalah perhatian terhadap detail tentang kalian. Ketika seseorang benar-benar tertarik, mereka akan mengingat hal-hal kecil yang kalian katakan. Mereka akan bertanya tentang hal-hal yang kalian sebutkan dalam percakapan sebelumnya. Mereka akan memperhatikan perubahan dalam penampilan kalian, suasana hati kalian, atau rutinitas kalian. Ini adalah tanda bahwa kalian mengokupasi ruang dalam pikiran mereka bahkan ketika kalian tidak bersama. Seneca menulis tentang kualitas persahabatan sejati. Salah satu dari tugas persahabatan terbesar adalah meningkatkan teman kita dan menjaga mereka dari kesalahan. Ketika seseorang memperhatikan kalian dengan detail seperti ini, mereka menghargai kehadiran kalian dalam hidup mereka. Tapi ada aspek kelima yang paling halus dan paling kuat. Energi dan resonansi emosional. Para Stoa memahami bahwa manusia adalah makhluk yang saling terhubung melalui energi yang tidak terlihat. Ketika seseorang benar-benar merasa tertarik, akan ada sinkronisasi alami dalam bahasa tubuh kalian berdua. Mereka akan secara tidak sadar meniru gerakan kalian. Jika kalian bersandar, mereka akan bersandar. Jika kalian tersenyum, mereka akan tersenyum. Ini disebut mirroring, dan ini adalah tanda koneksi yang dalam dan tidak dipaksakan. Marcus Aurelius menulis, ketika kau bangun di pagi hari, pikirkan tentang hak istimewa yang berharga untuk hidup, untuk bernapas, untuk berpikir, untuk menikmati, untuk mencintai. Ketika seseorang mencerminkan energi kalian,
Mereka sedang merayakan kehadiran kalian dengan cara yang paling mendasar. Sekarang, disinilah kebijaksanaan Stoa menjadi sangat penting. Setelah kalian mengamati semua sinyal ini, kalian mungkin tergoda untuk segera bertindak, untuk membuat asumsi, atau untuk mengubah perilaku kalian secara drastis. Tapi Epictetus mengingatkan kita, tidak ada yang hebat yang diciptakan secara tiba-tiba, tidak lebih dari sekumpulan anggur atau buah ara. Jika kau katakan padaku sekarang bahwa kau menginginkan buah ara, aku akan menjawab bahwa perlu waktu. Biarkan dia pertama-tama berbunga, kemudian berbuah, lalu matang. Hubungan manusia, koneksi yang bermakna, membutuhkan waktu untuk berkembang. Jangan terburu-buru. Jangan memaksakan. Biarkan semuanya terungkap dengan kecepatan alaminya. Ada kebijaksanaan mendalam dalam kesabaran. Seneca menulis kepada temannya Lucilius, tidak ada yang begitu pahit sehingga pikiran yang tenang tidak bisa menemukan kenyamanan di dalamnya. Dalam konteks memahami ketertarikan orang lain, ini berarti bahwa bahkan jika kalian salah mengartikan sinyal, bahkan jika seseorang tidak tertarik seperti yang kalian pikirkan, pikiran yang tenang dan karakter yang kuat tidak akan hancur karenanya. Kalian akan tetap utuh. Kalian akan tetap memiliki nilai. Harga diri kalian tidak bergantung pada validasi dari orang lain. Inilah kunci yang paling penting dari semua pengajaran Stoa tentang topik ini. Fokuslah pada menjadi orang yang layak untuk dikenal, bukan pada mencoba membuat orang lain menyukai kalian. Marcus Aurelius menulis, buanglah opini, dan kau selamat. Siapa yang mencegahmu untuk membuangnya? Ketika kalian tidak lagi bergantung pada opini orang lain untuk mendefinisikan nilai kalian, kalian menjadi magnet bagi orang-orang yang tepat. Kalian memancarkan kepercayaan diri yang sejati, bukan arogansi. Kalian menunjukkan kekuatan yang tenang, bukan keputusasaan. Dan ironisnya, ini adalah kualitas yang paling menarik bagi orang lain. Jadi ketika kalian melihat sinyal-sinyal yang telah saya jelaskan, kedekatan fisik, kontak mata yang intens, sentuhan yang disengaja namun halus, perhatian terhadap detail tentang kalian, dan resonansi emosional, jangan langsung melompat ke kesimpulan. Sebaliknya, praktikkan prosoche, yaitu kesadaran yang penuh dan terus-menerus. Amati tanpa menghakimi. Hadirkan diri kalian yang terbaik. Dan biarkan waktu mengungkapkan kebenaran. Epictetus berkata, jangan pernah mengatakan tentang apapun bahwa kau telah kehilangannya, tetapi bahwa kau telah mengembalikannya. Ini berarti bahwa bahkan jika koneksi tidak berkembang seperti yang kalian harapkan, kalian tidak kehilangan apa-apa. Kalian telah mendapatkan pengalaman, kebijaksanaan, dan kesempatan untuk mempraktikkan kebajikan Stoa.